Masalahnya aktivitas seksualnya kan full body contact kan, full body contact gitu loh. Bergerak terus, Pak. Bergerak terus gitu loh. Halo Sobat Rehab, kembali lagi ke diskusi di Seni Kesehatan. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai stroke, dan sekarang kita akan membahas mengenai stroke dan disfungsi seksual. Ya, Dr. Hediman, saya mau kasih contoh nih dok. Ya, Kalau misalnya seorang laki-laki terkena stroke, ini gangguan di fungsi seksualnya itu gimana ya dok? nah gini, tadi kalau kita bicara soal aktivitas seksual, Iya, yang pertama fungsi seksual mesti bagus. iya, Kedua, aktivitasnya mesti baik. iya. Nah, jadi fungsi seksual itu terkait dengan organ seksualnya. Ya, apakah dia bisa ereksi? Apakah dia bisa ada hasrat, bisa ereksi, bisa ejakulasi, orgasme, dan selanjutnya. Demikian juga di perempuan. Itu fungsinya. Iya. Tetapi untuk bisa seperti itu, kan harus ada kemampuan tubuh sebagai Organ gerak ya dok? organ gerak. Iya dok. Masalahnya aktivitas seksualnya kan full body contact kan, full body contact gitu loh. Bergerak terus, Pak. Bergerak terus gitu loh. Jadi masalahnya ketika tubuhnya tidak bisa bergerak walaupun organ seksualnya baik, ya, fungsi organ seksualnya baik, ini bisa jadi masalah gitu loh. Nah, saya suka kasih contoh begini. Iya. Oke, sekarang Dokter Kevin membayangkan kira-kira yang terganggu nih yang laki atau perempuan, yang mengalami stroke yang laki atau perempuan. Misalnya laki-laki ini dok. Oke, misalnya laki-laki. Iya. Kita mengenal ada 3 fungsi atau 3 teknik aktivitas seksual yang dasar. Iya. Yang pertama kita kenal dengan istilah missionary style. Missionary style itu laki-lakinya di atas, perempuannya di bawah. Iya. Yang kedua kita sebut woman on top. Ya, perempuannya di atas, laki-lakinya di bawah. Dan yang ketiga, ada istilah doggy style gitu lah. Ya, jadi dua-duanya menghadap ke depan gitu ya. Nah, sekarang kita bicara konteks ketika yang laki-lakinya mengalami stroke. Nah, biasanya pasangan ini kemudian kita mesti tanya, normalnya dia melakukan aktivitas seksual seperti apa gitu loh. Yang satu, yang dua, apa yang ketiga ya? Iya, yang satu atau kedua atau ketiga. Misalnya, pasangan ini kemudian biasanya dengan missionary style, di mana yang laki-laki yang aktif. Tapi saat ini karena stroke, yang laki-laki tidak mungkin aktif gitu loh. Oke, gimana kalau kita switch? Kita ganti posisinya menjadi woman on top. Ya kan? Iya. Jadi perempuan yang di atas. Jadi perempuan yang lebih aktif untuk mengendalikan aktivitas seksual itu. Sebetulnya cukup sederhana di diskusi ini. Iya. Tapi tentunya ketika dalam proses pelaksanaan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Iya. Dan itu akan kita ajarkan ketika memang pasien datang untuk berkonsultasi. Iya. Karena kita bicara bahwa setiap pasangan mempunyai preferensi sendiri, mempunyai kebiasaan sendiri, mempunyai keinginan sendiri, yang itu kita bisa akomodasi dalam konsultasi kita dan dalam tindakan seks terapi yang kita berikan. Kira-kira gitu. Dan kata-katanya kan selalu ada dok, practice makes perfect ya dok. Betul. Jadi nggak mungkin sekali bisa beres, Betul. tapi yang penting adalah tahu dulu caranya Iya. bagaimana. Nah, kita juga sering dengar nih dok, kalau misalnya pasien stroke itu kan suka ada kekakuan nih dok. Iya. Jadinya, kalau misalnya, saya coba kasih contoh ya dok. Ya, boleh. Pasiennya perempuan, terus habis itu kakunya itu di paha, salah satu paha nih dok, Ya. satu sisi kan, kalau stroke kan setengah. Ya. Jadi dia pahanya itu naik terus dok ke atas, Ya. jadi ketekuk terus. Ya. Ini kira-kira masih bisa melakukan aktivitas seksual nggak dok? Pasti bisa. Masih bisa? Pasti Gimana, bisa. dok? Jadi begini, kan tadi selain posisi dasar 3 tadi, ada posisi lain yang kita bisa gunakan. Iya. Jadi gini, Dr. Kevin pasti pernah dengar cerita tentang Kama Sutra. Ya, Kama Sutra itu menceritakan bagaimana posisi-posisi ketika melakukan aktivitas seksual. Iya dok. Dan seringkali itu Kama Sutra itu dijadikan fantasi seksual para pasangan gitu loh. Mereka berfantasi untuk melakukan itu. Nah, bagi kita posisi-posisi yang ada di situ dipergunakan untuk bagaimana mempermudah justru aktivitas seksual. Nah, Iya, dok. untuk kasus ini kita bisa pakai side lying position gitu Iya, loh. dok. Nyamping ya jadinya. Jadi menyamping. Side lying, ya. Jadi perempuan miring,
ke sisinya yang sehat, lalu kemudian laki-lakinya melakukan penetrasi dari belakang. Ya, Gitu. iya dok. Dan sebenarnya mungkin kalau gitu kesulitannya adalah kalau misalnya di dalam posisi yang biasa seperti missionary, Ya. mungkin kakunya itu akan membuat sulit ya dok ya untuk membuka pahanya ya. Iya, betul. Oke, jadi disiasati dengan memberikan posisi side lain ya dok. Iya. Oke, jadi dengan itu kita sudah bisa melihat nih Sobat Rehab kalau misalnya memang selalu ada solusinya dalam gangguan-gangguan yang ada pada pasien stroke. Dan dengan ini Sobat Rehab sudah bisa melihat bahwa gangguan pada stroke bukan hanya pada gangguan kontrolnya saja. Jadi yang harus diingat adalah terdapat beberapa posisi yang bisa disiasati namun butuh latihan. Dengan itu kita sudahi dulu diskusi yang saat ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar, jangan lupa untuk like dan subscribe. Akhir kata, live healthy, live fully. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dah. Bye.